Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. صدق الله العظيم وصدق النبي رسوله الكريم. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Dialah sang pemilik alam semesta, dialah yang maha besar dan maha agung dan senantiasa melimpahkan rezeki bagi para makhluknya. Salawat serta salam senantiasa kita kirimkan dan curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang pembawa kebenaran, manusia yang paling mulia yang mewariskan Islam bagi manusia di akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di mimbar yang mulia ini pula sebagai khatib menyerukan untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh orang yang bertakwa itu tidak pernah rugi. Sebaliknya, orang bertakwa akan senantiasa mendapatkan keberuntungan. Taatlah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat kepada Allah hanya berlaku di dunia saja. Ketika di akhirat kita tinggal diminta pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pandemi COVID-19 makin mencemaskan kita. Kalau kita lihat di media, jumlah warga yang terpapar rata-rata di atas 20.000 kasus per hari. Pasien bertumpuk, rumah sakit dan tenaga medis atau tenaga kesehatan mereka mulai kewalahan. Sementara mereka yang menjalani isolasi mandiri di rumah mulai kesulitan mendapatkan obat-obatan. Sejumlah warga pun meninggal karenanya. Oleh karena itu, tentu kita semua harus senantiasa menjaga diri kita masing-masing sesuai daripada pendapat ahli di bidangnya, yaitu menjaga protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Ini adalah bagian dari ikhtiar kita agar terhindar dari paparan COVID-19. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bagi kita kaum mukminin, setiap musibah tentunya harus kita hadapi dengan keimanan. Kenapa? Tentu agar tidak muncul persepsi dan sikap yang keliru.
Lalu bagaimana sikap kita dalam menyikapi setiap musibah tersebut? Yang pertama, bahwa seorang muslim wajib mengimani bahwa tidak ada satupun musibah yang datang yang dialaminya melainkan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ma asaba min musibatin illa bi idznillah. Tidaklah setiap musibah itu terjadi kecuali atas izin Allah. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakanlah wahai Muhammad bahwa tidak ada sesuatu musibah yang datang kepada kita, kepadaku, kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. At-Taubah ayat 51. Itu sikap kita, bahwa setiap apapun bentuknya, baik itu musibah gempa bumi, tsunami, tanah longsor, ya, banjir, atau bahkan sampai COVID-19 ini adalah bagian daripada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Itu sikap kita yang pertama. Kemudian sikap kita yang kedua, bahwa seorang mukmin wajib memahami bahwa sepanjang kehidupan di dunia ini, maka dia tentu akan senantiasa mendapatkan berbagai macam musibah, berbagai macam ujian. Jadi selama masih ada dunia ini, maka selama itu pula musibah, ujian akan datang kepada manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah 155, "Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin." Dan kami pasti akan menguji kalian dengan sedikit ketakutan, dengan sedikit kelaparan, serta kekurangan harta, kekurangan jiwa. Ada yang meninggal di antara kalian, dan kekurangan buah-buahan. Wa basyiris sabirin, dan kabarkanlah, sampaikan berita gembira kepada orang-orang yang bersabar. Maka jika seorang muslim dia mau bersabar, maka insya Allah ia akan bersih dari segala dosa karena kesabarannya. Kesabaran kenapa? Kesabaran dalam menanggung berbagai ujian dan musibah yang ditimpakan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, beliau bersabda, "Fama yabrahul bala bil 'abdi hatta yatrukahu yamshi 'alal ardi ma 'alaihi khati'ah." Seorang hamba senantiasa akan mendapatkan cobaan hingga dia berjalan di muka bumi dalam keadaan bersih dari dosa. Jadi setiap hamba pasti akan mendapatkan setiap musibah. Selama dia hidup di dunia, maka pasti dia akan mendapatkan musibah sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Hingga apa? Hingga hamba itu dalam keadaan bersih dari dosa. Karena setiap musibah itu sebenarnya mengetuk kesadaran mereka untuk mengembalikan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi musibah yang menimpa mereka karena kelalaian mereka, karena dosa-dosa yang mereka lakukan, sehingga Allah memberikan ujian musibah kepada mereka agar mereka bertobat kembali kepada Allah, sehingga mereka bersih dari dosa-dosa mereka. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Selain sikap ridha dan bersabar, tentu kita sebagai muslim juga diperintahkan untuk melakukan muhasabah atau introspeksi, ya, evaluasi diri kita. Umat ini wajib untuk muhasabah atas kemungkinan dosa-dosa yang dilakukan yang menyebabkan datangnya bencana. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa beragam bencana datang justru karena ulah manusia sendiri. Sebagaimana dalam surat Asy-Syura ayat 30, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum
wa ya'fu an katsir. Musibah apa saja yang menimpa kalian adalah akibat perbuatan kalian sendiri. Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahan kalian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, siapapun yang jujur akan melihat di negeri yang mayoritas muslim ini justru begitu banyak terjadi pelanggaran terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Banyak penistaan agama serta permusuhan terhadap para ulama. Sebutan-sebutan seperti intoleran, radikalisme, sikap memusuhi penerapan Islam dan kewajiban penerapan Islam dalam sebuah institusi terus dilakukan terhadap kaum muslimin, khususnya mereka-mereka yang memperjuangkan Islam. Beragam tindak kezaliman juga seperti tidak pernah berakhir. Misalnya bagaimana seorang ulama divonis berat dengan tuduhan melanggar aturan protokol kesehatan, sementara pejabat negara yang melanggar protokol kesehatan lolos begitu saja. Ada juga aparat penegak hukum yang kong kali kong dengan koruptor justru diberi potongan hukum yang amat besar. Eratnya hubungan kemungkaran dan kezaliman sebagai sebab datangnya bencana adalah perkara yang jelas. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 44, "Falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun." Ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka. Lalu ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, maka kami menyiksa mereka secara tiba-tiba. Ketika itu mereka terdiam putus asa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan bahwa saat kejahatan merajalela, maka Allah Subhanahu wa taala akan meratakan bencana. Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Apakah kita akan binasa wahai Rasulullah? Padahal di sekitar kita ada orang-orang yang soleh." Jadi sahabiyah ini Zainab radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, apakah kita akan binasa sementara di tengah-tengah kita ada orang-orang yang soleh?" Maka beliau menjawab, "Na'am, betul, iya, idza kasral khabas, jika kemungkaran itu sudah merajalela." Meskipun banyak orang soleh di tengah-tengah kita, tapi ketika kemungkaran merajalela dan kita tidak berusaha untuk mencegah kemungkaran itu, maka kita akan binasa. Kita akan binasa. Benar apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat ini kemungkaran telah merajalela, lalu datanglah bencana yang juga menimpa orang-orang yang soleh. Selama pandemi ini misalnya dilaporkan ada sekitar 584 ulama yang meninggal karena wabah, belum termasuk para imam dan pengurus masjid serta para ustadz pembimbing umat lainnya yang juga wafat karena wasilah wabah ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, karena itu selain berikhtiar mengerahkan kemampuan teknologi kedokteran dan obat-obatan, maka kaum muslimin harus melakukan taubatan nasuha, taubatan yang sebenar-benarnya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menaati semua aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus menjadikan agama Allah ini sebagai petunjuk kehidupan kita.
Kita tidak boleh memusuhi Islam, tidak menuduh Al-Quran dan syariat Islam sebagai ancaman dalam kehidupan kita. Kemudian umat harus menyadari bahwa mereka tidak memiliki kepemimpinan yang betul-betul serius, meriayah mengurus kepentingan mereka, mengurus urusan rakyat mereka. Meledaknya pandemi kali ini adalah karena ketidakseriusan penguasa dalam menangani wabah ini. Mereka tidak mau menerapkan prokes dengan ketat di tengah-tengah masyarakat. Mereka pun tidak mau menjamin kehidupan warga agar tidak beraktivitas di luar rumah. Inilah yang terjadi, dan kita sebagai kaum muslimin harus menyadari hal itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabah ini dari tengah-tengah kita, dari tengah-tengah umat ini, dan dari negeri-negeri kaum muslimin, dan tentu di negeri-negeri yang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala segala menyegerakan tegaknya kepemimpinan Islam yang akan menerapkan Islam secara total dalam kehidupan kita, yang akan insyaallah memberikan rahmat berkah dalam kehidupan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.